Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Putri Linui, NIM 304022002227. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang crowdfunding internasional, memahami peran platform crowdfunding dalam ekosistem global. Adalah pengenalan crowdfunding. Crowdfunding sendiri adalah metode penggalangan dana yang melibatkan kontribusi dari sejumlah besar individu, biasanya melalui platform daring. Cara kerja dari crowdfunding sendiri adalah yang pertama, penggalang dana. Individu atau organisasi membuat kampanye di platform crowdfunding, menyajikan tujuan, detail proyek, dan target dana. Yang kedua, platform crowdfunding berfungsi sebagai perantara yang memungkinkan kreator dan pendukung berinteraksi. Yang ketiga, pendukung, orang-orang yang memberikan kontribusi finansial, biasanya berdasarkan minat terhadap proyek tersebut. Selanjutnya, sejarah singkat perkembangan crowdfunding. Awal mula, ide crowdfunding berakar pada konsep patronase, di mana seniman atau kreator didukung oleh sponsor kaya. Lalu era digital pada awal 2000-an, platform seperti Artisshare mulai muncul sebagai pelopor crowdfunding online, fokus pada pendanaan untuk seniman. Lalu perkembangan modern, platform populer seperti Kickstarter 2009 dan Indiegogo 2008 membawa crowdfunding ke tingkat global, memungkinkan beragam proyek dari berbagai industri untuk didanai secara massal. Platform crowdfunding global, Kickstarter sendiri fokus pada proyek kreatif dengan model all or nothing. Lalu jenis proyek yang didanai: seni, teknologi, film, musik, permainan. Cara kerja Kickstarter: melalui proyek dipublikasikan dengan target dana dan imbalan. Lalu crowdfunding global Indiegogo lebih fleksibel dengan pilihan pendanaan tetap atau fleksibel. Perbedaan antara Kickstarter dan Indiegogo yaitu Kickstarter dana diberikan jika target tercapai. Lalu Indiegogo dana diterima meski target tidak tercapai. Materi selanjutnya adalah strategi khusus crowdfunding global. Yang pertama, penyusunan kampanye. Melalui penyusunan konten menarik dengan visual dan bahasa universal. Yang kedua, media sosial dan influencer, memanfaatkan platform global untuk promosi. Lalu yang terakhir, iklan digital, fokus ke negara dengan potensi pendukung tinggi. Lalu perbedaan peraturan crowdfunding di berbagai negara. Yang pertama, di Amerika Serikat, crowdfunding diatur dengan ketat, terutama jika melibatkan investasi. Yang kedua, di Eropa, Uni Eropa memiliki peraturan terpadu untuk crowdfunding investasi, tetapi aturan hadiah bervariasi di setiap negara. Lalu yang terakhir, di Asia, banyak negara yang sedang mengembangkan regulasi, tetapi beberapa memiliki aturan ketat, terutama terkait pendanaan investasi. Selanjutnya, kesempatan dan tantangan crowdfunding internasional. Yang pertama, kesempatan, yaitu akses audiens global, diversifikasi pendukung, dan peningkatan dana. Yang kedua, tantangan. Tantangannya adalah regulasi yang beragam, hambatan budaya dan bahasa, lalu logistik pengiriman. Selanjutnya, manfaat crowdfunding internasional. Yang pertama, akses pasar global, jangkauan audiens dan konsumen internasional yang sangat luas. Lalu pendanaan cepat dan fleksibel, proses cepat melalui berbagai mata uang. Lalu umpan baik global, perspektif luas untuk meningkatkan produk. Lalu masalah pajak dalam crowdfunding internasional. Yang pertama, masalah terkait pajak yang muncul di crowdfunding internasional, perbedaan pajak dan resiko pajak ganda. Lalu panduan umum pajak bagi kreator dan pendukung. Yang pertama, konsultasi ahli pajak. Lalu yang kedua, pelaporan sesuai regulasi.
Selanjutnya, perlindungan hak kekayaan intelektual dan paten. Yang pertama, tantangan dalam melindungi ide dan produk yang didanai melalui crowdfunding. Pertama, perlindungan IP di berbagai negara. Setiap negara memiliki aturan yang berbeda tentang bagaimana melindungi ide dan produk, yang bisa membuat kreator kesulitan untuk melindungi karya mereka di seluruh dunia. Lalu kedua, pendaftaran paten yang rumit. Proses untuk mendapatkan paten internasional seringkali mahal dan memakan waktu, sehingga banyak kreator yang merasa kesulitan untuk melindungi ide mereka secara global. Yang terakhir, resiko pencurian ide. Ketika ide produk sudah dipublikasikan dan kemungkinan orang lain bisa meniru atau mencuri ide tersebut, terutama jika hak paten atau hak cipta belum didaftarkan. Lalu, penipuan dan perlindungan konsumen dalam crowdfunding. Yang pertama, risiko penipuan dalam crowdfunding global, yaitu 1. Proyek palsu atau tidak jujur. Ada kemungkinan beberapa proyek dalam crowdfunding berisiko untuk menipu pendukung dengan janji yang tidak pernah ditepati. Yang kedua, kreator yang tidak bertanggung jawab. Setelah dana terkumpul, ada kreator yang mungkin menghilang atau tidak bisa memenuhi janji yang telah mereka buat kepada pendukung. Lalu yang kedua, kebijakan dan langkah-langkah untuk melindungi konsumen dan investor. Nomor 1, verifikasi kredibilitas kreator. Kedua, pengembalian dana. Lalu yang terakhir, tindakan hukum. Selanjutnya, tantangan logistik dalam pendanaan global. Yang pertama, tantangan dalam distribusi produk dan penghargaan ke pendukung internasional. 1. Pengiriman ke seluruh dunia. Mengirimkan produk atau hadiah ke berbagai negara memerlukan perencanaan logistik yang matang, seperti memperhitungkan biaya pengiriman dan regulasi bea cukai di setiap negara. 2. Regulasi berbeda di setiap negara. Setiap negara memiliki aturan yang berbeda soal bea cukai dan pajak impor, yang bisa memperlambat atau menghalangi pengiriman produk. Lalu selanjutnya, masa depan crowdfunding internasional. Pertama, prediksi perkembangan crowdfunding internasional dalam beberapa tahun ke depan. 1. Pertumbuhan pesat. Crowdfunding internasional kemungkinan akan semakin berkembang karena adopsi teknologi yang lebih luas dan kesadaran masyarakat tentang potensi pendanaan global yang semakin terbuka. 2. Regulasi yang lebih jelas. Ke depan, kita bisa berharap adanya aturan yang lebih terstruktur dan seragam di berbagai negara untuk mendukung perkembangan crowdfunding dan memberi rasa aman bagi kreator dan pendukung. Lalu yang kedua, inovasi dan teknologi yang mempengaruhi crowdfunding. Yang pertama, blockchain untuk transparansi. Teknologi seperti blockchain bisa membantu memastikan kejelasan aliran dana. Yang kedua, smart contracts. Dengan menggunakan smart contracts, pendanaan hanya akan diberikan ketika syarat tertentu terpenuhi, sehingga bisa meminimalisir risiko penipuan dan memberikan jaminan lebih bagi pendukung. Yang terakhir yaitu contoh implementasi crowdfunding internasional. Yang pertama, studi kasus crowdfunding internasional yang sukses. 1. Pebble Watch di Kickstarter. Pebble Watch adalah salah satu contoh sukses crowdfunding yang mengumpulkan lebih dari 10 juta dolar melalui Kickstarter, menunjukkan bahwa crowdfunding bisa menjadi cara efektif untuk meluncurkan produk teknologi yang inovatif. Yang kedua, proyek sosial di Indiegogo. Banyak proyek sosial seperti bantuan untuk korban bencana atau pendidikan di negara berkembang yang juga sukses mendapatkan dukungan melalui Indiegogo. Lalu yang kedua, dampak global dan hasil yang dicapai. 1. Exposure global. Crowdfunding memberikan
kesempatan bagi proyek untuk mendapatkan visibilitas global yang lebih besar, memungkinkan kreator untuk menjangkau pendukung dari berbagai negara. Lalu yang kedua, dampak sosial positif. Crowdfunding tidak hanya menguntungkan kreator, tetapi juga memberikan dampak sosial yang positif, seperti mendukung proyek-proyek yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat atau mengatasi masalah sosial. Lalu kesimpulan materi yaitu crowdfunding internasional membuka peluang besar bagi kreator untuk menjangkau audiens global. Namun, tantangan hukum, logistik, dan regulasi membutuhkan strategi dan kolaborasi yang matang. Masa depan crowdfunding akan didorong oleh teknologi dan regulasi yang lebih baik. Sekian dari saya, bila ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.